Halo semuanya, selamat datang di podcast Creators. Bersama aku Desti. Aku Kalisa. Nah, nanti di sini kita berdua akan membahas kita seru tentang proses pembuatan produk kita. So, langsung aja kita mulai obrolannya. Jadi, beberapa minggu yang lalu, kelas kami diberikan tugas oleh Ibu Isma Novianti STP selaku guru mata pelajaran PKWU. Dan tugas yang diberikan itu adalah membuat produk kerajinan tangan. Nah, produk yang kita buat juga bentuknya beda-beda nih. Kebetulan kelompok aku membuat strap HP. Dan kelompok aku membuat becam. Oke, gimana kalau kita review produk kita masing-masing dulu nih? Boleh. Oke, jadi bentuk luarnya produk becam yang kelompok aku buat itu seperti ini ya. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan ini dia becam. Jadi becam itu semacam gantungan kunci. Ini bisa dijadikan gantungan kunci atau cushion juga bisa. Terus untuk gantungan di tumbler ini juga bisa banget ya. Jadi satu produk ini multifungsi gitu loh. Ini memiliki ada 3 tali ya, dan ada loncengnya juga. Gemes banget kan? Terus produk kamu apa nih, Lis? Nah, produk yang aku buat yaitu strap HP. Nah, tampilannya kurang lebih kayak gini ya. Ini packagingnya, pokoknya plastik hologram gitu. Apa nih? Kayak gini. Wow, lucu banget ya. Ya, jadi kegunaannya itu sebagai pengaman ya di HP agar dia tuh tidak mudah jatuh, dan bisa juga sebagai aksesoris untuk mempercantik HP kita. Ini juga bisa sih sebenarnya ditaruh di tumbler atau buat kitchen juga sebenarnya bisa. Oke, jadi karena produk aku dan produk Lis itu berbeda, jadi aku ingin sedikit bertanya-tanya nih ke produk yang dibuat oleh kelompoknya Kalisa ini. Dari banyaknya produk kerajinan nih, kenapa kelompok kalian itu memilih membuat produk kerajinan strap HP ini sih? Jadi sebenarnya kita tuh ngelihat dari skill kita terlebih dahulu. Awal-awal tuh kita analisis kayak apa ya produk kerajinan apa yang sekiranya kita tuh bisa buat semua gitu. Nah, terus kita tuh terpikir untuk membuat strap HP karena emang buatnya juga gampang ya, tinggal masukin manik-manik terus ditali gitu. Jadi kita nih milih produk kerajinan strap HP kurang lebih kayak gitu Desti. Oke, kira-kira ada nggak sih tantangan saat membuat strap HP sendiri? Kan mungkin kayak kalian nggak mungkin bikin cuman 1-2 produk doang kan, pastinya lebih dari 5 produk sendiri. Terus kayak ada nggak sih tantangan ketika kalian membuat produk itu, dan kalian gimana caranya kalian menemukan solusi? Iya betul. Jadi untuk tantangannya sendiri tuh mungkin kita ini kan bingung apa ya, ngerangkai manik-maniknya kan agak bingung ya buat nentuin pola yang kayak gimana. Jadi awal-awal tuh kita ngerangkai dulu nih manik-maniknya yang sekiranya dia tuh kalau disusun tuh bentuknya bagus gitu. Terus apa ya, tali juga nih, pas kita masukin manik-maniknya ke tali itu tuh kadang pas udah mau jadi nih dia jatuh manik-maniknya gara-gara ya gak ada pengamannya sih. Terus solusinya sendiri tuh kita naliin bagian tali sininya dulu agar si manik-maniknya ini nggak jatuh. Ya karena kan kalau jatuh terus kita susun ulang kan itu buang-buang waktu ya. Iya benar banget. Jadi kita punya solusi di tali dulu di salah satunya, terus kita lanjutin tuh masukin manik-maniknya, baru habis itu kita simpul kayak gini. Wow. Nah kurang lebih kayak gitu deh tantangannya. Wow, keren banget ya. Bisa dibilang itu melatih kesabaran kita sendiri kan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari aku sendiri. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan produk yang kalian buat itu? Nah,
buat kelebihannya sendiri, mungkin tampilannya cantik ya. Jadi orang-orang tuh tertarik lucu. gitu loh buat beli. Terus apa ya? Ya bisa buat pengaman juga nih kayak gini. Ini HP-nya gitu misalnya. Terus buat kekurangannya, mungkin kekurangannya ini kalau kita pakainya apa ya? Berarti kata-katanya brutal atau Di apa ya? renang-renang Iya, keras gitu loh makanya nanti ini manik-maniknya bakal cepet gitu loh. Patah Jadi gitu. kita tuh makanya sebisa mungkin ya harus dipakai secara baik-baik agar manik-maniknya itu nggak rusak lah produknya. Oke, jadi itu ya guys. Nah Desti, aku juga punya pertanyaan nih buat kamu. Nah kira-kira backcam tuh kegunaannya buat apa sih? Oke, dari yang aku jelaskan di awal, jadi backcam itu kan banyak banget tuh kegunaannya, mulai dari bisa jadi gantungan kunci, terus gantungan di tumbler atau fashion gitu di tas. Ini tuh lucu banget gitu loh. Jadi kayak multifungsi aja sih guys. Ini sumpah ini lucu banget. Kalian harus beli ya. Produknya masih ada. Terus ada lagi nih pertanyaannya dari aku ya. Proses pembuatannya ini kan di tali-tali gini nih. Susah nggak gitu buatnya? Kayak ribet nggak buat tali kayak gini di Oke. jadi lilit-lilit kayak gitu? Sejujurnya ini tuh kalau kita awal-awal nggak tahu pasti susah banget ya bikinnya. Karena aku juga awal-awal ngeliat itu, ini kok susah banget ya, gimana sih naliinnya gitu kan, terus gimana sih kayak bikin sampul kayak gini gitu kan, atau yang ini nih, ini yang paling ribet kelihatannya, tapi kalau kita tahu caranya tuh gampang banget. Nah solusinya itu kayak kita belajar dulu sih yang pasti, karena di kelompok aku itu ada seseorang yang pernah buat beginian, yang paham beginian, jadi dia bisa ngajarin ke yang lainnya gitu. Oh jadi kalian tuh belajar dari salah satu orang dari kelompok kalian ya buat Iya, bikin? bener banget. Dan jadi biar nggak dia sendiri gitu yang bikinnya, biar kita-kitaan juga Biar kita belajar bisa. juga gitu ya. Betul. Terus apa bedanya produk kalian nih sama kan pasti banyak tuh yang jual backcam kan di luar sana. Nah apa pembeda dari produk kalian sama produk luar sana? Nah, pembedanya itu kan rata-rata biasanya ya backcam yang dijual sama orang-orang di luar sana itu cuman dua simpul gitu, atau dua tali begini. Nah, kalau di produk kami itu 3 plus ini kayak kerincingan gitu, lonceng atau bandul yang lainnya. Jadi ini bukan cuma ada lonceng, tapi ada bandul juga gitu. Dan kita juga kan milih varian tali, ini tali macrame yang pastel, yang soft. Berarti beda-beda gitu ya warnanya. Dan ini kita bikinnya yang dicampurin aja gitu sih, kayak tali-tali yang soft gitu, dan yang menurut kita tuh ini tuh cocok dan pas gitu, dan orang-orang tuh suka. Berarti variasi warnanya itu beda-beda ya? Iya, betul banget. Jadi ini berbeda-beda dan setiap orang itu nggak mungkin sama. Jadi ini bisa dibilang limited edition. Unik gitu ya? Unik. Oke. Oke, segitu dulu obrolan kita di podcast kali ini. Makasih juga yang udah ngedengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Aku Desti. Aku Kalisa. Dadah.